Kita lagi di puncak tertinggi Balbulol. Gila guys. Woo! Udah mau mulai hujan guys, di belakang sana tuh udah kelihatan kita sekarang meninggalkan Andau Resort. Goodbye Resort ini healing banget sih beberapa hari di sini. Dan sekarang kita bakal ke kota kedua terbesar di Papua, namanya Sorong. Kita naik kapal dulu 2 jam baru nyampe di kotanya. Nanti gue kasih lihat kalian di kota Sorong ya, di kota Papua yang udah mulai maju ada apa aja. Dan gue gak sabar banget makan makanan khas Papua. Yaitu apa? Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Kita mau lihat ya, ini mau dikasih makan. Jadi dari atas dia udah bisa tahu guys ikannya, nyamber. Tuh. Wuh. Cantik banget warna-warnanya. Ini ikan-ikan yang gue nggak pernah ngeliat sebelumnya. Ada semua di Papua guys. Bener-bener unik banget sih. Dan ikannya tuh sini baik-baik semua karena nggak boleh lompat guys. Bahkan kita di atas jetty ini sebenarnya nggak boleh lompat biar ikannya tuh nggak trauma. Jadi dia jinak sama manusia mau deketin kapal. Wow. Dadah. Dikacangin. Dada dikacangin. Oh, bye fish. Ada yang tahu itu ikan apa guys? Komen di bawah. Cantik banget atasnya. Lautnya, ampun. Birunya, walaupun ini udah mendung banget ya. Birunya biru. Seger banget di mata. Kita on the way ke Sorong. Jadi gue di Papua banyak belajar hal ya guys. Salah satunya, kalian tadi lihat ikan tuh banyak banget. Mereka tuh orangnya nggak tamak sama sekali. Mungkin orang Papua tuh terlihat kayak kasar atau bengis banget dari luar. Dalamnya tuh lembut dan mereka tuh benar-benar care banget, apalagi sama lingkungan ya. Dan salah satu barang yang gue baru belajarin, ini namanya noken guys. Noken, ini kayak tas diselempangin gitu. Terbuat dari serat kayu seperti ini pakainya. Dan uniknya tuh ini ada jaring-jaringnya. Dan filosofinya tuh apa yang saya punya kamu bisa lihat gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu minta duit, ya saya punya duit segini gitu. Jadi kayak nggak nutup-nutupin, saling berbagi. Dan mereka benar-benar jaga laut ini, jaga ikan-ikannya, dan ngambil tuh secukupnya. Dan menurut gue itu pelajaran yang luar biasa banget sih. Mereka benar-benar nggak tamak sama sekali. Akhirnya kita sampai di Sorong, pulau kedua terbesar di Papua. Itu kapal kita. Bye! Dadah, thank you semuanya. Kita udah nggak naik kapal itu lagi, kita bakal explore Sorong. Dan kemarin actually kita udah ke pulau terbesar di Papua, namanya Waikio. Itu yang kita ngeliat Pianemo. Itu yang ada di uang 100 ribuan yang baru tuh guys. Bagus banget aslinya. Nggak salah sih ditaruh di uang 100 ribuan. Sekarang kita lihat ada apa di Sorong. By the way, di Papua ini gue juga pakai tour Tom's Adventure. Nanti gue kasih linknya di bawah. Ini nggak sponsored, mereka nggak bayar gue. Cuman baik banget semua staffnya, helpful banget. Dan sekarang kita mau diajak makan papeda guys. Let's go. Wow. Udah beberapa hari di pulau, perasaannya beda banget masuk restoran. Akhirnya kita nyobain langsung makanan lokal Papua. Ini ikan kuning guys, pakai ikan kakap. Dan ini adalah papedanya. This is the main star. Ini tuh basically kayak nasinya buat orang Papua. Dan kenapa di sini jarang ada nasi? Karena beda environment ya. Di sini tuh sering hujan, banyak rawa-rawa. Jadi nasi tuh susah. Tapi sagu itu gampang. Jadi mereka olah sagu ini menjadi papeda guys. Dan gue cobain pertama kali ya. Jadi caranya katanya kita kuahin dulu piringnya. Seperti ini. By the way ini harganya 80.000 bagi yang penasaran kuahnya. Papeda sendiri ini hanya 15.000 saja. Jadi lumayan affordable ya. Dan 1 pohon sagu tuh katanya bisa buat satu keluarga berbulan-bulan guys. Jadi bener-bener orang Papua dan Maluku mereka udah makanin kayak tiap hari gitu loh. Dan papeda berasal dari kata papebe, artinya lengket. Ini lengket banget sih lihat tuh. Pakai sumpit begini, ya kan kita putar-putar kayak benang Spider-Man ya. Kita taruh di sini. Jadi campurin pakai kuahnya. Rasanya harusnya netral ya, gue belum pernah sama sekali. Jadi katanya ini untuk nemenin lauknya yang ada rasa. Kita cobain cabai, kita aduk-aduk. Teksturnya sih unik banget guys, benar-benar kayak dessert gitu ya. Bukan something yang gue makan siang-siang begini. Tapi kita di Papua, kita harus makan papeda. Cheers everybody. Langsung telan, gak dikunyah guys. Wow, efektif banget sih makannya ini. Bener-bener nggak usah kunyah. Even ini kayak nenek-nenek juga bisa makan ya. Bisa enjoy ya. Coba sekali lagi, kita coba pakai dagingnya, ikan kakapnya. Fresh banget sih. Cheers guys. Wow, basically nggak ada rasanya apa-apa sih guys. Cuman
kenyal-kenyal, lengket-lengket, tapi kuah kuningnya enak banget sih. Kita cobain papedanya langsung, nggak pakai apa-apa. Gue penasaran, kayak jelly-jelly gitu ya. Cheers. Unik banget. Kayak dessert sih guys. Nggak kayak nasi, nggak kayak bubur. Unik, pokoknya unik. Tapi nggak ada rasanya. Dan ini rendah gula, tinggi serat, jadi lumayan sehat untuk substitusi nasi bagi yang mau diet. Oke guys, kita nyampe di Saga Sorong, supermarket dan department store. Ini cuman ada di Papua, jadi gue penasaran banget snack apa, makanan, kuliner, khas-khas apa yang ada di Papua. Kita langsung check it out aja dan kita langsung cobain. Pas banget nih, pokoknya di video ini gue cobain semua makanan di Papua. Saga ini terbesar dan pertama di Papua guys, jadi semuanya ada harusnya. Dan gue excited banget sih seberapa beda makanan-makanan yang ada di Papua versus di kota lain, especially Jakarta, karena gue dari Jakarta. Ini kacang my berat asli buatan dari sini sih, kacang kulit tapi kayak dipanggang. Oke. Asli dari Sorong sini. Makan ini jadi tambah berat. Cookies dari sagu. Ini yang gue bilang di sini tuh sagu banyak banget. Jadi mereka kreatif banget ya. Bikin cookies pakai sagu. Cobain lah. Kopi bubuk senang membuat hidup jadi senang. Ini juga nih ikan abon tuna nih, rekomendasi dari orang-orang, katanya enak. Ini kayak begini ya, sebenarnya gampang banget. Kita orang Indonesia traveling kemana-mana bawa abon kayak gini cocok banget sama campur nasi aja udah enak. Cobain sambal rica roa. Gila, Indonesia tuh bener-bener ya makanan ujung ke ujung beda semuanya dan beraneka ragam. Lebih mahal ya Bu ya daripada Jakarta? Enggak? Ya pastilah. Pastilah ya. Nggak bisa dibuka. Oke. Di US tuh gue suka banget minum kombucha guys, bikin segar. Ternyata di sini juga ada kombucha dari Papua. Ini ada yang kelapa. Ya kalian satu-satu semua kelapa. Baru kemarin kita sudah coba. Mabok sedikit. Mabok tipis-tipis. Coba komen di bawah di kota kalian berapa bawang nih ya, staple ingredients di rumah tangga. Kalau di Papua harganya 5.200 atau 52.000 per kilo. Lagi susah telur katanya, jadi harganya lagi naik. Nah, kemarin kita di angka 66, sekarang 80. Gila, udah kayak stock market guys. Kemarin 66.000, sekarang 80.500. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 30 biji, 80.500. Ini udah kayak emas ya. Beli, jual lagi, bisa di resell value-nya. Cuman yang gua baru sadar juga, semua ini mahal karena kenapa? Papua tuh benar-benar di pojok, transportasi susah, segala-galanya susah. Jadi kalau misalnya ada barang-barang yang mereka dapetin tuh ya obviously harganya pasti lebih mahal. Termasuk kalian kalau jalan-jalan di sini, kalau kalian dari Jakarta lah ya, pergi itu sekitar 7 juta kalau nggak salah ya tiketnya. Dan itu sebenarnya sama harganya kalau kalian ke Jepang. Makanya orang lebih mending jalan-jalan ke luar negeri dan banyak banget orang bilang domestik liburan tuh mahal banget. Ya karena susah guys di sini. Ya, deh ya. Sagu lempeng singkong, nggak tahu apa nih guys. Tapi katanya makan sama ngopi ya. Di sini juga nggak ada stroberi kan? Buah. Iya, buah stroberi. Biasa ada, karena banyak banget orang yang saya ketemu pengen nyoba stroberi dari Papua. Karena di sini jarang ya, dan mahal ya. Sama dari luar, Iya. pesawat lagi, agak sensitif. Banyak banget di kemarin di Raja Ampat, kayak anak kecil bilang ke gue, mau stroberi dong katanya gitu. Ibu ini baik banget ngasih kita duluan. Ibu beli telur ya Bu? Iya. Lagi mahal ya sekarang ya? Iya, memang mahal. Tapi apa kesannya belanja di Saga ini? Kenapa suka belanja di Saga? Jalurnya bagus. Terus kalau saya kan bukan tinggal di sini, saya dari Jayapura. Saya tinggalnya di Jayapura, liburan aja. Oh, sekarang lagi liburan? Iya. Cuma karena kemarin saya memang beli telur di sini toh. Makasih ya Bu. Saya banyak yang bilang mirip sama YouTuber. Bukan, saya suka bikin YouTube, suka bikin video saya tapi bukan YouTuber. Tapi mirip katanya sama YouTuber. Shout out Cover dari Saga, thank you Saga, wow guys. And Karin's family, shout out Saga, wow thank you ya. Thank you Ibu Ira juga udah nemenin belanja. Kita langsung cobain snack Papua dari Saga. Gak lupa juga ternyata yang wajib di sini adalah abon gulung. Kita cobain langsung ya guys. Kelihatannya sih enak banget tuh. Abon gulung, Bang. Ini dari tadi benar-benar gue ngiler banget ngeliatnya ya. Abon gulung ini everybody raves about this. Abon gulung kasuari. Wow. Glowing banget nih skincare-nya apa nih? Dalamnya full abon cuy. Enak. Oh my god, gue gak lebay. Abonnya nggak pelit, breadnya juga yummy banget. Soft, cocok banget sih, nggak Iya. terlalu manis. Nextnya kacang panggang my bread, wangi banget dipanggang soalnya. Terlalu keras buat gue. Cuman wanginya enak sih. Ini yang dari tadi gue udah ngincer nih. Cookies pakai sagu coba, kreatif banget. Oke, ini enak banget buat campur kopi atau teh. Jadi keinget masa kuliah di Amerika, gue suka banget nasi, telur, sama abon yang gue bawa dari Indo. Cheers. Biasanya gue makan abon sapi, ini abon ikan.
sukun mentega. Gue suka. Dan ini aku pikir keras banget, cuman oke. Keladi itu temennya singkong, ini keripiknya. So far enak-enak semua. Keripik keladi lagi, cuman yang spesial kita bakal cocol sambal roa. Gila. Cheers. Oh, this is good. Ini pakai nasi atau pakai papeda juga enak. Pedes cuman nggak lebay. Coba sagu lempeng, kopi yang paling terkenal namanya kopi senang, sama ada teh Mahkota Dewa. Ini katanya dicocolin dalam sini. Dia nyerap kayak sponge. Dari keras, dari soft banget. Ini agak strong dan nggak ada rasanya. Jadi kayak menurut aku ini untuk kayak iseng-iseng aja. Kalau nggak ditutupin guys, keras ini. Strong. Makan malam kita cobain Republik Seafood. Ini mantan presiden kita pernah makan sini, Jokowi, anaknya Kaisang, Gibran, wakil presiden tercinta kita juga pernah makan di sini. Jadi kita rakyat biasa, kita makan juga. Cobain yuk guys. Makan. Setelah di Raja Ampat kita makan ikan setiap hari, finally ada variasi. Lobster, udang, cumi. Epic. Lobsternya guys. Ini walaupun enak, cuman nggak seenak gitu. Aku pikirnya tuh pas ke Papua gitu, mungkin karena seafood deket laut, kayak enaknya enak banget. Cuman menurut gue enak, just enak gitu. Mungkin ekspektasi gue ketinggian juga, atau memang biasa saja. Cuman harganya juga gue surprisingly lumayan kaget, lumayan mahal sih untuk seafood-seafoodnya. Tapi nonetheless kita tetap enjoy. Penutupan dessert malam ini kita makan rahang tuna. Ini yang paling enak sih jujur so far. Smells agak sedikit amis gitu, cuman pas dimakan garing, yummy, bumbunya juga enak banget. Cheers deh guys. Gue suka banget seafood tuh pakai jeruk nipis, jadi seger. Dan sebenarnya kalau sushi gitu juga yang paling enak itu gue suka banget chutoro sama otoro. Itu bagian pipinya, itu enak banget juga guys kalau sushi. Selalu kayaknya bagian pipi tuh dagingnya paling enak deh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi Kak Farid. Masih semangat? Semangat dong, selalu. Semangat Papua di hatiku. Kita hari ini berangkat dari Sorong ke Misol ya. Ya. Pulau kedua terbesar di Papua. Kita check it out Misol ada apa, kita makan-makan lagi guys di sana. Tapi sebelumnya gue mau kasih tunjuk kalian kapal ini yang kita bakal tunggangin selama 4 jam ya ke Misol. Ya 3 jam setengah. 3 jam setengah ke Misol dari Sorong. Itu kayak gimana kapalnya? Let's go. Pertama nih awak-awak staff dari Tom's Adventure. Shout out to you guys. Kak Farid, ini kapalnya. Ada seatnya banyak banget. Ada outdoor. Ini dipakai buat koper semua. Dan ada indoornya. Nah indoornya ini bisa ber-14. Ini ada umpannya nih, Mr. Nawawi. Hello. Dan ini yang spesial tuh kursinya sih guys. Pak Nawawi udah subscribe dia. Mantap. Seatnya bisa di-recline. Terus juga enak ya, Bray. Ini orang bisa tiduran dengan nyaman. Ada chargeran juga. Oke, 3 jam Sorong to Misol. Kita lihat ada makanan apa lagi di sana. Kita kulineran Papua style. Mas, tolong gendong. Makasih Kak. Hiking dulu guys. Ini hikingnya tuh masih natural banget, bener-bener nggak ada tangga, nggak ada apa. Masuk ke dalam goa atau ada apa di dalam. Medannya gila guys, bener-bener berbatuan seperti ini. Ayo kita naik. Gila, this is the real hiking. Gue bener-bener, guys. Wow. Ini kalau misalnya kalian claustrophobic lumayan serem-serem gimana gitu ya guys. Karena ini harus nunduk-nunduk, jongkok, sempit banget guys. That's the perk of being short. Look at this. What? Ada burung, hidup beneran. Wow. Akhirnya guys keluar dari guanya. Wow, gila guys, masih hiking lagi. Tapi gue melihat air, Tosca, gila bener-bener birunya. Gila Papua, bagus banget. Ayo semangat, hati-hati kiri, langsung maut. Selamat datang di Gua Putri Termenung. Katanya ada seorang gadis sedang termenung dari ribuan tahun lalu. Sampai sekarang masih merenung, gue juga nggak tahu dia merenungin apa. Kita langsung tanya aja kalau dia mau jawab ya guys. Cuman dari sini sudah kelihatan putrinya. Shh,
Dia masih merenung ternyata. Ini dia. Siapa namamu? Tidak dijawab. Dia masih merenung ternyata guys. Ini dia. Nggak tahu, saya bengong, berenung aja. Kita bisa melihat lebih lagi. Gila guys, ini batu asli. Tapi kayak orang lagi kayak bungkuk gitu ya. Keren banget loh. Basah-basah dikit. Wow. Atasnya kayak ada rambut-rambutnya gitu dikit. Keren banget. Makan siang kali ini yang gue bilang di Papua gue pakai tour, jadi semuanya makan siang udah disiapin, dimasakin pakai Tupperware seperti ini guys. Dan hari ini menunya. Cheers guys. That's good. Dan setiap hari di sini pakai cabai, pasti setiap hari. Ini katanya asli batunya guys, batu susun misol, jadi kayak ada U gitu ya, dan disusun-susun gitu. Jujur kayak dibuat, cuman bagus banget guys, asli kayak begini. Di tengah-tengah pulau, di tengah-tengah air maksudnya. Kapalnya ninggalin kita guys. Kita terpencil di sini, dikelilingin air. Gue gak nyangka sih ini asli, benar-benar hebat banget sih. Karya Tuhan. Dan Papua tuh hijau banget guys, lihat deh. Sepanjang mata, semuanya pohon. Mungkin kayak 90% pulau yang gue lihat di Papua kayak gini semua nih. Bener-bener rimbunnya gila guys, bener-bener. Gue gak bisa bayangin sih kalau ini semua ditebang gitu ya, terus dijadiin lahan sawit. Seberapa banyak oksigen yang hilang dan longsor, hancur tanah kita. Ini tuh bener-bener habitat aslinya di Papua. Rimbun. Life is good. Selamat datang di resort terakhir kita di trip Papua kali ini. Dan ini lihat lampunya yang nyala cuma satu, yang lainnya nggak nyala karena listrik ya mati. Karena belum ada listrik. Jadi kita benar-benar back to nature banget guys. Selama siang sampai sore nggak ada listrik, cuman malam doang tidur ada AC. Langsung aja kita house tour kamar manta 4 hari guys di sini. Kalian lihat sendiri pokoknya. Sebelum kita masuk ke kiri ini, gue nggak tahu itu bercak darah kah atau yang satu lagi, tapi horor. Ya udah, kita masuk ke dalam sini. Ini ranjang ada 2, lampu baru nyala karena di sini cuman jam 6 sampai jam 7 pagi listriknya doang guys. Ini dia kamar mandinya. Tempat sabunnya agak sedikit horor gitu ya, ada jamur-jamurnya sedikit. Showernya gue juga nggak paham ini kayak gimana ya showernya ya. Ada putarannya tapi nggak ada shower headnya. Wastafelnya kayaknya airnya selalu nyala nih, otomatis. Udah langsung nyala, nggak usah dipencet lagi. Toilet, ini challenge ya, 4 hari kita bakal di sini. Tapi kita dapat balkon, lumayan lah, langsung ke air, ke laut. Di sini langsung ada ikan-ikan kecil. Nggak sebersih di Raja Ampat atau tempat-tempat resort yang gue datengin, tapi tetap bersih guys. Sekarang kita makan dulu. Gue cuma berharap banyak sama chefnya bisa makanannya enak. Kita lihat dulu deh pokoknya. Jadi di Pulau Misol ini air listrik tuh terbatas banget. Jadi kita mandi harus cuman beberapa menit doang, nggak boleh lama-lama. Karena air di pulau ini pun import guys dari pulau lain. Serare itu air. Kita lihat makanannya. Ini dia tempat makannya guys. Dan prasmanan style ya. Ada nasi. Apa ini? Nasi lagi. Ikan kuning, ada masak kecap, kangkung, buah-buahan. Bukannya mau ngeledek, cuman makanannya kita udah hampir 2 minggu persis kayak gini semua guys di resort-resort. Rasanya enak sih, cuman bosan aja mungkin ya, karena hampir 2 minggu makanannya sama terus. Untungnya kemarin pas kita ke Saga, beli abon ikan ini, dan ya lumayan membantu lah ya. Tapi gue udah kangen banget sih makan makanan selain ikan. Wah, ternyata di Jakarta makanannya jujur lebih beraneka ragam. Cheers guys. Lionfish guys. Wah, nih kan berbahaya nih. Orang bisa meninggal ya kalau kena racunnya ya. Ada yang berani tangkap? Ini kalau kena tusukannya guys. Siap-siap. Wassalam. Ternyata lionfishnya ada 3 guys. Bapak,
anak sama selingkuhannya. Gila, mau mancing guys. Semoga bawa ikan yang banyak ya. Kalau nggak kita nggak makan. Ada Om Halim juga. Good luck guys. Pantang pulang sebelum ada ikan. Jangan pulang. Sayonara. Maaf gue norak, cuman ini tempat gak layak banget guys sebenarnya untuk dijadiin resort. Dan ini kesalahan besar banget sih untuk datang ke Misol, karena Misol tuh bener-bener masih remote banget dan susah banget semuanya kesini. Ini resort pertama yang listriknya tuh cuman 12 jam. Jadi baru nyala tuh jam 6 malam sampai jam 6 pagi besok. Setelah itu gak ada listrik, gak ada air lagi. Makin malam tuh gue makin notice beberapa hal yang concerning banget. Mulai dari lantainya, bukan cuman kotor doang, tapi udah gompal-gompal, bergelombang, dan rumah ini tuh agak goyang-goyang gitu guys. Gue takut rubuh sumpah. Belum lagi atapnya yang udah mau rubuh juga, udah lapuk, basah, dan horor gitu. Kacanya ada bercak-bercak kotoran yang gue gak tahu itu bekas apa. Kamar mandinya gue dari tadi nunggu mandi tuh kayak nunggu dan kamar mandinya gue nunggu mandi tuh kayak lagi ngumpulin jiwa dan raga gue dan kekuatan untuk bisa masuk ke kamar mandi itu dan siram badan gue, karena gue berasa gerah banget, berasa kotor banget. Cuman gue masuk kamar mandi bakal lebih kotor lagi guys. Oh my gosh. Dan kita planningnya 4 malam di sini. Oh my god. Ini mungkin pertama kalinya gue ngeluh-ngeluh di video, cuman guys, this is extremely so bad. Gue bener-bener gak tahu gimana tidurnya malam ini sih. Ini bener-bener kesalahan fatal banget. Apalagi ini adalah penghujung liburan. Jadi kita bakal nutup liburan kali ini dan nutup tahun ini 2025 di resort ini. Semoga besok kita bisa ganti resort, karena kita langsung komplain habis-habisan ke tournya unfortunately. Tapi ya guys, this is the living condition. Kalau misalnya kalian decide untuk ke Misol Raja Ampat, just be careful dan research dulu sih guys sebelum kalian kesini. Kotanya sendiri tuh bagus banget, lautnya bagus banget, divingnya katanya bagus banget. Cuman penginapannya gue nggak mau sebut merek, gue nggak bakal sebut di mana. Cuman kalian harus lebih research lagi sih guys. Kalau misalnya kalian ke Papua, jangan sampai salah kayak gue. Selamat pagi semuanya. Entah gimana caranya kemarin gue bisa tidur dengan lelap actually, dan bangun-bangun hujan nggak berhenti dari kemarin malam. Mungkin karena hujan kali ya, tidur gue jadi nyenyak banget. Tapi pinggang agak encok soalnya ya kasurnya agak-agak gimana gitu. Cuman kita bakal pindah resort guys, karena yang lain juga sebenarnya nggak tahan tuh di lobby semua. Kita hari ini bakal New Year's Eve dan kita pindah tempat, semoga yang lebih baik ya. Langsung check it out aja yuk. Kita baru aja nyampe di resort yang kedua. Ini harusnya kita nggak di sini, harusnya di resort yang kemarin gue kasih lihat sampai pulang. Cuman kita semua nggak tahan, jadi kita check it out resort yang ini ya, chill. Semoga hopefully lebih oke. Cuman surroundingnya lebih oke ya. Ada pantai, ada koral, berarti airnya lebih bersih guys. Karena kemarin nggak ada koral. Di sini airnya jauh lebih bersih, dan di sana tuh pulaunya lucu banget deh, kayak pulau-pulau yang di buku gambar gitu ya. Yang digambar sendiri. Kita akan host tour di Panun Resort ya. Panun Resort. Ya, ini ruangan di Panun Resort. Jadi di Misol ini memang tidak terlalu banyak resort yang masuk kategori mewah, dan ini menurut saya sudah lebih dari cukup dibanding dengan resort yang sebelumnya itu. Itu parah sekali karena kamar mandi airnya kecil, kemudian bau tidak enak, terus listrik itu hidupnya cuma antara jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi selebihnya kita tidak punya akses untuk internet, air segala macam. Nah ini jauh lebih baik pakai Starlink, kemudian genset 24 jam, terus kita dapat pantai, kita bisa bermain pantai. Yang tadi malam itu tidak ada pantai, tidak ada pasir. Kita mau bermalam di sini selama 3 malam. Kita akan lihat restorannya seperti apa, environment-nya cukup bagus. View-nya juga cukup bagus. Kita bisa lihat ada beberapa tamu mancanegara dari Singapura, dari Indonesia, dari Afrika, dari Nigeria. Jadi di sini banyak tamu mancanegara. Burung nuri guys. Perahu. Kita udah nyampe, kita mau hiking. Ngelihat dari atas tuh ada kayak bentuk loft gitu, airnya bakal bagus banget. Cuman dari sini aja udah bagus banget guys. Gue berasa kayak di Jurassic Park gitu. Kurang dinosaurusnya aja. Yuk, halo Bu. Izin hiking dulu ya. Halo Dek. Dek, halo. Wih, ikannya banyak banget. Penuh guys sama ikan. Bener-bener kayak di Amazon guys. Berasa Jurassic vibe banget. Look at this. Bener-bener guys. Oh my gosh, ini bener-bener untouched banget. Masih alam, sealam-alamnya ini.
Yuk, semangat. Curam banget ini. Tangganya udah runyuk-runyuk gini guys. Wow. Kak Farid nggak even keringetan. Tiap hari kesini gue udah ngap banget. Belum sampai ini. Gila guys. Ini staff kita. Wow. Gila. Hebat banget. Gila guys. Gila. Dia lari dari bawah. Nyusul gue. Sambil tadi ngerokok lagi. Gila. Different breed. Ini benar-benar terjal banget. Kita akhirnya nyampe yang paling atas. Ini Karwa Pop namanya guys. Selamat datang di Love. Benar-benar kayak hati perfect banget ya. Hatinya perfect banget dan birunya tuh biru banget dari atas sini juga. Wow, biru banget. Jadi uniknya ceritanya nih sebenarnya orang-orang kampung yang di bawah sana yang tadi kita ketemu, mereka nggak tahu bahkan ini tuh love sebenarnya. Sampai akhirnya ada orang bule, ya kita panggil aja si John ya. Dia terbangin drone, dia lihat di atas ternyata love beneran ya. Jadilah dibuat ini tempat wisata ini dan dibuat tangganya. Jadi orang kampung itu selama ini nggak tahu guys ada cinta di air mereka. Bagus banget, benar-benar. Birunya, lihat perbandingan birunya sampai biru gelap begini. Boom, love. Kita dari sana guys hiking ya sampai sini. Kita lagi turun, satu jeblos. Gila guys, sebenarnya ini bahaya banget. Walaupun ini naik ke sini sebenarnya bayar 80.000, bule 120.000. Cuman ya ini guys, pemerintahan Indonesia wisatanya tidak diperbaiki guys. Bayar mahal-mahal tapi keselamatan nomor 2. Kejar nih. Siput tuh segede gini bu dagingnya. Wow. So, ini telurnya. Wow, pertama kali gue ngeliat siput kayak begini. Segede begitu guys siput, luar biasa. Ini nih aslinya kayak gini nih, kima. Oh my god. And ada sharks banyak juga guys. 1 shark, 2 sharks, 3 sharks. Wow. Papua gokil. Oh my god. Gila. Ikan gitu ya? Iya. Oh my god guys, gede banget guys. Piting guys. Wah, gede banget, berat banget. Warnanya beda-beda. Kepitingnya. Iya. Kepitingnya warna biru. Keren banget. Berenang-berenang, kita makan esgor. Oke, nggak apa, yang penting gorengan. New Year kita view-nya di sini nih guys. Langsung gitu. Not bad. Kita lihat chefnya nih, ini kitchennya di pulau ini. Wis, ikan kakap. Oh kerapu ini, fresh banget guys. Di steam, terus ini ada kepiting bakau ya. Ini artisnya malam ini nih guys. Gila gede banget. GT guys. Perbandingan manusia dengan ikan yang kita akan makan hari ini. Wow, gede banget. Mantap. Di Papua tuh ada hidup sebelum Starlink dan setelah Starlink. Ini semua guys yang nggak ada sinyal dipasangin Starlink. Jadi benar-benar Elon Musk tuh bikin something yang berguna banget ya. Semuanya guys pakai Starlink, benar-benar di sini helpful banget sih. Kalau nggak ada sinyal sama sekali di pulau ini. Pas banget lagi sunset, gue mau terbangin drone yang gue baru beli. Sumpah gue suka banget sama merek Cina ini, DJI. I think they make the best drone. Gampang banget dipakai dan actually harganya lumayan affordable sih. Yang gue baru beli ini DJI Flip guys. Ringan, gampang pakainya dan aman. Soalnya gue paling benci tuh kamera yang gede walaupun bagus 4K, 8K, cuman gak bakal gue pakai kalau misalnya nggak gampang dibawa, nggak gampang dipakai tuh males aja. Karena kalian kalau mau tahu gue nge-vlog tuh pakai iPhone doang guys. Legit cuman pakai HP doang. Semager itu gue bawa kamera gede. Karena menurut gue momen itu nggak bisa diulang, jadi kita harus yang cepat aja, yang gercep gitu loh. Gila, sunsetnya bagus banget. Let's go up. Bener-bener dikasih sunset yang the best weather, best resort, life is good. Kalian harus lihat ini tuh ikan guys, bukan karang, lihat tuh. It's a school of fish. Oh my gosh, sebanyak itu, yes. Gila, kayak torpedo gitu, tornado maksudnya. Banget Papua. Pecek menyambut 2026, baju biru, celana putih, favorit gue, aksesoris, dan kita ready guys 2026. Wow,
Semoga semuanya sukses sehat selalu buat di tahun baru ini. Dan yuk kita capai mimpi-mimpi dan goals kita. Let's go guys, semangat semuanya. Cil, apa harapan 2026? Harapan 2026 bisa berani lebih banyak coba hal baru lagi. Kalau gue lebih disiplin, lebih konsisten lagi, dan nggak mau nunda-nunda. Wih, ini ikan yang tadi kita lihat nih, mantap. Sikat Om Halim. Kepiting, bakau, dan lauk-lauknya guys. Cheers everybody. Wow. Wow. Woi, backflip. Okay, this is fun. Ini ketemu nih dulu. Battle. Wow. Woo! Oh, it's a draw. Wih. Keren. Love, guys. Wih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pak Mike, sekarang kita lagi di mana nih? Di Balbulol, Raja Ampat Selatan. Wow guys, bagus banget. Ini katanya belakang ini adalah Christmas tree ya? Ya. Pohon Natal. Pohon Natalnya Papua, gila guys, keren banget. Gue gak pernah ngeliat pohon Natal dari batu begitu ya. Tapi keren banget, ini asli ya Pak ya? Asli, tidak dibuat-buat, ini asli. Bener-bener ini keajaiban dunia, The Last Paradise. Kalian kalau belum ke Raja Ampat nggak paham sih, karena di kamera mungkin nggak sebagus di asli. Ini di asli megah dan luar biasa banget. Ini a good start to 2026. Januari 1 langsung kita ke sini guys. Kantong semar tuh katanya di situ tuh. Banyak kantong semar. Bagus banget. Benar-benar lautnya biru, sebiru-birunya, ikannya pada sehat, variasinya juga gila-gilaan. Dan ini kita kayak lagi berada di mana ini ya? Kayak dikelilingin oleh gunung-gunung ini nih. Bukit-bukit ini semua, lihat. Seger banget mata. Bagus banget, benar-benar kayak bukan di dunia ini sumpah. Outfit change, UV, anti UV. Kita karena bakal hiking ke atas sana tuh guys. Let's go. Kita bakal ngelihat background di belakang ini, tapi dari atas, jadi lebih bagus. Sekalian kita olahraga Januari 1, kita gas hal-hal yang susah supaya terbiasa. Guys, kita ngeliat kepiting kenari. Akhirnya, yes, di Papua. Dari kemarin nyariin. Gila. Keren banget, ternyata aslinya kayak gitu. Sayangnya sekarang udah nggak boleh dimakan karena ini udah endangered species guys. Padahal gue penasaran banget. Cuman nggak deh, nggak penasaran deh. Harusnya sama kayak kepiting biasa rasanya. Ini literally hiking guys, bener-bener. Kita lagi nunggu orang yang dari atas turun. Lihat deh setipis apa dan seterjal apa. Cuman dari di sini aja udah bagus banget tuh lagi nunggu. Gila guys, itu ada koralnya. Sampai sepenuh itu. Semangat! Is it still a lot of people up there? Masih. Oh masih banyak? 5 orang. 5 orang lagi? Iya, iya. Oke, grup kalian ya Pak? Iya. Oke, Iya. mantap. Cuma 2 foto masih. Oke, siap. Bagus ya. Semangat Pak. Terima kasih. Iya. Akhirnya kita nyampe juga sampai atas. Masih hiking lagi batu-batuan. Oh my god. Gila guys. Belakangnya. Oh lala. Ternyata di tengah situ ada ubur-ubur guys. Gue pikir sampah, dia gerak. Kita lagi di puncak tertinggi Balbulol. Gila guys. Woo! Feels so good. Sampai atas ini gue literally pijakannya cuma buat 1 orang di sini. Ganti-gantian cuma di bawah. Gila airnya bener-bener. Gue nggak bisa berkata-kata lagi. Sekelilingnya lihat deh. Bener-bener pohon. Tarzan vibes. Oh my gosh. Papua the best. Nah ini turunnya nih guys. Gila, benar-benar itu jurang. Sekarang kita lagi di Namul. Ini adalah satu batu yang bagus buat foto-foto. Cuman yang satu hal yang lumayan interesting di sini tuh, walaupun ada undang-undang, tapi di Papua tuh masih adat istiadatnya masih kuat banget. Jadi kalau misalnya kakek kalian nanam pohon kelapa di pulau ini dulu banget, nah pulau itu jadi milik kalian, bener nggak Pak? Bener ya? Nah gitu guys, jadi kebanyakan kayak pulau-pulau di sini tuh udah di-own sama keluarganya, terus dibikin resort, jadi kayak lumayan banget ya. Kalau misalnya pas banget kalau pulaunya tuh ada tempat wisata, mereka bisa charge uang dan cuan banget sih, gue lagi mikir. Nggak keluar apa-apa, tinggal orang datang minta duit, tapi
keren banget lah. Papua tempatnya benar-benar nggak ada tandingannya. Bahkan resort yang kita lagi tinggal sekarang itu dimilikin oleh kakeknya yang punya. Dan kakeknya tuh dulu tanam pohon kelapa, makanya itu pulau punya dia guys. Gila ya, itu lucu banget sih di pikiran gue. Kayak pulau, siapa yang cepet duluan tanam, dia yang dapet. Yang tadi barusan kita lihat, Cil, batu Namlol itu penanda dulu orang-orang percaya kalau misalnya air di sekitar keruh, kotor gitu, artinya jangan melaut hari itu. Tapi kalau bening, bersih, jernih, itu boleh melaut hari itu karena airnya bakal tenang. Jadi orang dulu nelayan tuh percaya kayak hal tersebut. Karena itu batu kayak kekuatan dan penanda, kayak pagar di air gitu, tajam-tajam, keren banget sih. Sekarang kita lagi di Danau Ubur-Ubur. Ternyata yang punya Panawawi nih guys. Kru dari tour kita. Beliau yang nemuin danau ini. Kasih nama Waba dan di dalamnya banyak ubur-ubur. Ya, terus ada lobster juga di dalam. Ada lobster, gila guys. Bagus banget di dalam. Sayangnya gue nggak bawa yang kamera di dalam laut. Cuman ini fotonya gila. Berenang sama ubur-ubur penuh. Bisa dipegang kayak baik banget, nggak nyetrum. Wow. Ini danau isinya ubur-ubur semua guys. Bener-bener penuh ubur-ubur. Mantap. Ubur-ubur ikan lele. I love you so much, Le. Rasanya gimana? Rasanya kayak ager-ager. Si pegang tuh kayak soft banget. Iya. Terus yang bayi tuh bisa dikinin punya. Jadi kayak Lucu banget ya sih? Gemes ya? Gue kayak lagi di bikini bottom gitu guys. Tapi instead of pink, ini warnanya oranye gitu. Ubur-uburnya. Keren banget. Sampai di danau ubur-ubur ada yang nonton konten kita juga guys. Iya. Shout out para Nawawi. Di Papua banyak banget lake, danau yang ada love-love-nya. Ini love lagi, cuman ini yang love-nya kecil, Geosite Davalen. Cuman bisa dilihat pakai drone doang guys, karena ada tangga di sana, cuman nggak finish. Untungnya ada drone. Selamat pagi guys, kita hari ini hari keberapa gue udah lupa, cuman outfit check sebentar. This jersey is from Soho Club, desain baru, akan muncul link di description. And then ini Realtree dan sepatu Hoka. Tapi belakang itu guys, lihat ya, pulaunya kayak pulau yang di buku gambar atau mau warnain gak sih? Kayak lucu banget gue tiap kali ngeliat pulaunya kecil itu. Cuman hari ini kita bakal snorkeling lagi 2 kali lagi sebelum lusa balik Jakarta. Damn guys, ini bener-bener gak ada polusi, gak ada macet, tenang, slow living. Back to nature. Kita lagi di pulau namanya Adek. Pulau ini namanya apa? Helu. Dan kita lagi isi bensin ya. Gue mau kasih tahu bagi kalian yang nggak tahu perkapalan, termasuk gue juga nggak tahu. Ini tuh bisa 1.200 liter. 1 liternya di sini 14.000 karena daerah pencil. Jadi mahal apapun. Dan hari ini kita isi 500 liter dan itu setara dengan 7 juta. Dan itu cuma bisa beberapa hari doang. Karena memang ini kapalnya boros besar. Ya itu mahalnya kapal tuh, punya kapal tuh kayak gitu, apalagi yang super yacht yang ratusan meter, wah miliaran isi bensin doang. Ini adik-adik dari Yalu semuanya, apa kabar? Sini foto bareng semuanya. Tadi kita udah main bareng-bareng. Ayo adik, ya Rusli nih, ya Rusli sini semua. Ayo foto buat YouTube. Kalian punya YouTube nggak? Adik sini. Saya bilang mau ikut, kalian bilang yuk jalan-jalan ya. 1, 2, 3. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Thank you adik-adik. Suka nggak tinggal di Yalu ini? Suka. Kenapa sukanya tinggal di pulau ini? Seru. Serunya apa? Bisa mandi, bisa jalan-jalan. Mandi terus setiap hari. Suka mandi dia. Hobinya mandi guys ternyata. Pertama kali gue ketemu orang hobi mandi. Sini kamu, mandi bisa berapa kali sehari? 3 kali. Lebih sering dia daripada gue. Nama siapa? Nama Larusli. Umur berapa? Umur 12. Anak berapa? Anak 3. Istrinya? 1. Kok cuma 1? Tidak bisa lebih. Lebih banyak lebih bagus dong. Gak bisa, nanti sudah punya anak. Hobinya ngapain Lazuri? Hobinya menggambar. Gambar apa? Gambar orang. Mana bisa lihat nggak? Dia buat perahu sendiri di sana tuh. Pakai apa tuh dia buat?
Ada yang jemput saya sini. Kapal Titanic gitu. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam sukses. Jadi poluan ya, nanti saya cari kamu. Oke. Wih, bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Itu bagi-bagi itu. Kita mukbang makanan Papua. Hari terakhir di Raja Ampat. Kita makan lobster super gede. Lihat guys, size-nya segini-gini. Ada telurnya tuh di bawah, gumpal. Gue nggak pernah makan lobster ada telur sebanyak ini, gila. Waduh, endolita. Nah ini cuman di steam doang, jadi kita bisa merasakan langsung kemanisan dari lobster ini ya. Cheers. Cocolannya sambal sama bawang. Oh, that's good. Telur lobster. Gila. Kayak air gitu ya, kayak kres. Kayak telur ikan, cuman it's better, lebih enak sih. Cheers. Nggak ada habisnya menurut Ai. Ini sebenarnya kalau pakai cheese di bake enak juga ya. Ini benar-benar steam fresh, kita bisa ngerasain dagingnya sih. Selama gue tinggal di Amerika, gue terbiasa makan semuanya tuh pakai garpu sebenarnya. Jadi kayak di sana juga jarang banget dikasih sendok. Makan nasi pun pakai garpu guys. Tapi jadi kebiasa lama-lama. Pertamanya kayak what the hell. Terakhir gue lebih suka justru. Habis kita lihat Om Halim makan apa juga tuh guys, kita intip ya. Telur lobster. Mantap. Gak banyak tempat di dunia ini yang bisa ngasih kesan seperti Papua. Berkesan banget buat gue. Ini hari terakhir sebelum kita balik lagi ke rumah, ke Jakarta. Gue cuma mau bilang Indonesia sangat teramat indah. Ini mungkin tempat terindah yang pernah gue datengin. Bukan cuma tempatnya, tapi orang-orangnya juga membuat jadi rumah ya. Walaupun orang-orang timur kelihatan garang, tapi di dalamnya tuh baik banget guys sebenarnya. Dan itu yang membuat gue jadi tambah betah di sini. Dan wow guys, kalian harus datang sendiri dan merasakannya sendiri, dan melihat sendiri keindahan laut, koralnya, warna-warninya, ikan-ikannya. Bagi pencinta outdoor dan nature, ini benar-benar tempat yang gak bisa kalian miss sama sekali. Kalian harus datang ke Papua. Gue benar-benar bersyukur banget bisa ngerasain ini. Mes, jam tangannya keren banget bang. Iya, ini jam tangan Rolex. Rolex. Rolex yang tipe bisa nangkap ikan. Iya. Kabur, kalau ada orang yang kabur. Raja Ampat, kelar tripnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mau ikut? Yuk!